Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala aidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya adamus kun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarat fatakuna minaz zalimin. Sadaqallah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita tetap ada pendirian, kita istiqamah mengikuti ajaran-ajaran Allah. Mudah-mudahan kita selalu mengingat ajaran ini sampai akhir hayat kita, agar kita tidak tersesat. Jadi kata Nabi, berpegang teguhlah kamu kepada dua pusaka yang ditinggalkannya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan kamu tidak akan tersesat. Jadi orang-orang yang tersesat ada orang yang tidak berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita kirimkan salawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan dengan bimbingan dan suri teladan yang diberikan kepada umatnya, kita adalah orang-orang yang mewarisi amanah yang disampaikannya kepada umat. Dan kita bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik nanti yang menjadi selamat dari Allah buat bersiksa. Dan untuk selanjutnya mari kita dengarkan yang membaca pertama surat Al-Baqarah ayat 35 dibacakan oleh Profesor Dr. Hatip. Kemarin baru selesai wisuda. Mudah-mudahan dari sarjana muda sampai sarjana selanjutnya dan sarjana tua. Mari kita lanjut. Amat jangan di sana juga dijadikan dengan Pak Hakim dulu. Nah, ini apa? Ini depan ya sini. Dan kami berfirman hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga ini dan makanlah makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, seperti yang dibacakan oleh Profesor Dr. Hasim tadi, mudah-mudahan semua jadi Profesor Doktor Imam Besar Masjidil Haram. Wah, kakek. Kita dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qulna ya Adamus Sama anta wa zawjukan jannata wa kula sama. minha ragadan haitsu syi'tuma wa Kok kula nggak ada suaranya? ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz Belum zalimin. ada suaranya, belum ini. Udah ada suara. Belum masuk suaranya. Hmm. Hmm. Udah bisa dapat. Hmm. Tes. Oh, udah. Hmm. Saya, oh, berarti udah nyambung. Suaranya belum ada. Kok di sini nggak kedengeran ya? Nah, sama. Lu, lu itu sama. Eh, udah, benar. Udah kan? Belum. Mungkin belum masuk ke sini nih. Oh, iya. Kalau gitu ya. Nggak ada suaranya. Nah, Tes. itu, nah, selanjutnya kita terjemahannya tadi. Dan kami berfirman, kalau Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga. Jadi Allah telah menciptakan Adam dan Hawa, tempatnya pertama sekali di surga. Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, suruh makan banyak-banyaknya, sekuat-kuatnya, lagi baik. Makanannya banyak dan baik. Di mana saja, di mana saja yang kamu sukai. Jadi semua keinginan itu ada dan diinginkan oleh Adam dan Hawa di surga itu semuanya tersedia. Akan saja tidak usah kerja. Dan janganlah kamu dekati pohon ini. Nah, ini adalah larangan. Jangan. Jadi kalau kata jangan itu dalam bahasa Indonesia tidak boleh dilakukan. Jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nanti kamu bisa celaka. Misalnya rambu-rambu lalu lintas itu ketika kita hijau tidak jalan, tabrak orang. Merah jalan, kita ditabrak orang juga. Ini rambu-rambunya. Jangan dekati pohon. Yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang suami. Jadi kalau di lalu lintas, kita melanggar aturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, kita teraniaya. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang memakan makanan yang tidak baik, yang haram,
Nah, itu akan menjadi orang zalim. Nah, dari mana dapatnya makanan itu? Dari hasil tempuan korupsi, nyolong, menggelapkan, dan merampas, merampok, membegal. Nah, itulah kalau dimakan itu makanan yang tidak baik. Kenapa untuk mendapatkannya menjadi orang yang zalim? Ya. Kita lanjut. Dan Ada. maksudnya, ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, tunduklah kamu kepada Adam, lalu mereka tunduk. Kecuali iblis, ia akan takabur. Lalu ia termasuk orang-orang yang kafir. Berkata kami, hai Adam, dalamlah engkau bersama istri engkau dalam surga, dan makanlah buah-buahannya dengan senang menurut kehendakmu. Dan jangan engkau dekati pohon kayu ini, nanti kamu termasuk orang-orang kaya. Nah, maksudnya, ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat. Kami, kata-kata kami. Jadi adalah kata-kata Allah dan malaikat. Ya, malaikat Jibril. Ya, ada malaikat. Tunduklah kamu kepada Adam. Siapa yang nyuruh tunduk kepada Adam adalah Allah dan malaikat. Lalu mereka tunduk. Kecuali iblis. Ya, iblis yang tidak mau tunduk. Karena dia enggan kabur. Lalu dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi, iblis jangan dicari-cari bentuknya. Iblis itu termasuk jenis manusia yang kafir. Manusia yang kafir itu iblis. Berkata kami, hai Adam. Ya Allah, hai Adam. Tinggallah engkau bersama istri engkau dalam surga. Dan makanlah buah-buahannya dengan senang menurut kehendakmu. Jadi kalau sudah diberikan oleh Allah itu mempersilahkan makan buah-buahan dengan senang menurut kehendakmu, berarti makanannya halal. Ya, baik. Dan janganlah engkau dekati pohon kayu ini. Nah, jangan didekati larangan-larangan yang ada di dalam aturan Allah dalam surga itu. Nanti kamu termasuk orang-orang yang aniaya. Nah, tadi orang-orang yang zalim, tadi orang kafir, kemudian orang aniaya. Baik. Ya, kita lanjut. Kita baca, lanjut. Nah, tuh. Apa baca tuh? Siapa baca? Nah, lalu Coba lah baca. Ya. Tetapi karena demikian halusnya tipu daya iblis, maka terpedayalah kedua makhluk itu, lalu dekati pohon yang dilarang itu dan memakan buahnya. Peristiwa ini diketahui oleh Allah dan ketika itu juga Adam dan Hawa diperintahkan oleh Tuhan Allah meninggalkan surga karena surga tidak wajar didiami makhluk yang tidak menaati ketentuan dan petunjuk Allah. Kedua makhluk itu mesti berangkat ke atas bumi di dunia fana. Di dunia itu, di atas bumi itu, kamu nanti akan berkembang di mana antara satu dengan yang lain bermusuh-musuhan. Nah, tetapi karena demikian halusnya tipu daya iblis. Si Adam sudah disuruh makan minum yang baik-baik di surga, ditipu lagi oleh iblis, ya ditipu daya iblis itu. Maka terpedayalah kedua makhluk itu. Siapa yang dua makhluk itu? Adam dan Hawa yang tadi sudah dipersilakan Allah untuk tinggal di surga, memakan makanan yang baik-baik. Nah,
lalu dekati pohon yang dilarang itu dan makan buahnya. Jadi sudah melampaui batas. Jadi yang dilakukan oleh si Adam dan Hawa sudah melampaui batas. Batasnya tidak boleh mendekati pohon itu dan kadang dimakan buahnya. Ditipu oleh si iblis tadi. Makanya si Adam dan Hawa memakan buahnya. Nah, peristiwa ini diketahui oleh Allah. Dan ketika itu juga Adam dan Siti Hawa diperintahkan oleh Allah meninggalkan surga. Ya, karena dia sudah melanggar, melampaui batas. Karena surga itu tidak wajar didiami oleh makhluk yang tidak menaati ketentuan dan petunjuk Allah. Kedua, makhluk itu mesti berangkat ke bumi di dunia fana. Jadi ada dua tempat yang disediakan oleh Allah. Ada dunia fana yang kita diami sekarang ini, bumi langit dan seisinya. Kemudian ada surga. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu usaha lagi si Adam dan Hawa itu, dia cukup diam aja, senang-senang lah di surga. Itu. Tapi karena dia melanggar, melampaui batas, maka dia tempatnya di dunia fana. Di dunia itu, di atas bumi, itu kamu nanti akan berkembang di mana antara satu dengan yang lainnya bermusuh-musuhan. Nah, inilah salah sunatullah bahwa orang biasa bertengkar, berantem, berperak, membunuh, merampok, menggobrak, terus adanya di dunia fana ini. Nah, orang bertuhan bukan kepada Allah lagi, dia bertuhan kepada hawa nafsunya. Jadi orang yang bertuhan ke hawa nafsunya, itulah contohnya yang melampaui batas itu. Seperti Jokowi misalnya. Dia sudah melakukan hal-hal yang melampaui batas. Ketentuan undang-undang semuanya harus persetujuan DPR, tetapi dia langgar sendiri, buat perpu sendiri, dirubah undang-undang itu menjadi untuk memenuhi kebutuhan keinginan hawa nafsunya. Maka terjadilah kekacauan, terjadilah permusuhan, perbedaan pendapat. Nah, yang pro A, yang pro Jokowi, dan ada yang pro orang yang ingin bersih, tidak tidak bersengketa. Jadi ini orang-orang yang dipimpin oleh iman dan takwanya. Itulah orang-orang yang mengikuti aturan-aturan Allah. Nah, untuk mendapatkan surga itu tidak mudah. Perlu perjuangan yang seperti ini, melawan hawa nafsu. Ya, harus waspada. Kenapa? Karena melawan hawa nafsu itu untuk menginginkan surga yang dijanjikan Allah seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang beriman. Lanjut. Maka dipercayakan keduanya dilakukan oleh setan sehingga keduanya dikeluarkan daripada kesenangan yang telah diperoleh mereka. Karena kami berfirman, berangkatlah kalian antara kamu dengan yang lain bermusuhan dan bagi kami ada tempat kediaman di bumi dan sanalah tempat kesenangan sampai mati. Ya, kita lanjut surat Al-Baqarah ayat 36. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا الشيطان
itu ba'du li ba'din itu ba'du bil ardi mustaqarra Jemaahnya, maka diperdayakan keduanya, digelincirkan oleh setan sehingga keduanya dikeluarkan dari pada kesenangan yang telah diperoleh mereka. Nah, di mana kesenangan yang diperolehnya itu adalah surga. Jadi kalau dapat. Kami berfirman, berangkatlah kamu sekalian. Kata Allah, berangkat kamu sekalian. Antara kamu dengan yang lain bermusuh-musuhan. Nah, sudah ada peringatan-peringatan. Kalau kamu sudah keluar dari surga, pasti akan di dunia fana itu akan terjadi bermusuh-musuhan. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi. Tidak di surga lagi, tempat diamnya adalah di bumi. Dan di sanalah tempat kesenanganmu sampai mati. Jadi Adam itu tidak balik ke surga lagi, tetapi dia di bumi sampai mati. Kita lanjut. Kita. Tuhan Allah marah kepada Adam dan Siti Hawa. Adam kemudian menyadari dari menginsafi akan kesalahan dan dosanya. Beliau sangat prihatin akan isi marah Tuhan Allah. Iblislah yang menjerumuskan manusia untuk melanggar ketentuan yang diatur oleh Allah. Dan iblis akan dapat berbuat demikian terhadap orang yang tidak mengenal Allah dalam diri, terhadap orang yang tidak cinta kepada Tuhan Allah, dan terhadap orang yang lalai mengingat Allah dalam diri. Sungguh prihatin Adam, kemudian beliau memohon maaf akan kesalahannya itu dan memohon ampun akan dosa yang diperbuatnya itu. Tuhan Allah marah kepada Adam dan Siti Hawa. Adam kemudian menyadari dan menginsafi akan kesalahan dan merusak. Beliau sangat prihatin akan isi marah Allah, iblis yang menjerumuskan manusia itu untuk melanggar ketentuan-ketentuan aturan Allah. Jadi iblis itu kerja keras dia untuk menjerumuskan orang-orang yang beriman, bertakwa, yang percaya kepada Allah. Tuh. Kerja kerasnya kita aja yang tidak tahu. Kita dilalaikan, ya kan? Dan iblis akan dapat berbuat demikian terhadap orang yang tidak mengenal Allah dalam dirinya. Jadi orang yang tidak kenal Allah, tidak tahu aturan Allah, iblis masuk ke sana terhadap orang-orang yang tidak cinta kepada Tuhan Allah. Cinta kepada Tuhan Allah itu adalah cinta untuk tidak melanggar aturan-aturan Allah. Jadi bagaimana kita hidup itu supaya tidak melanggar aturan-aturan Allah? Caranya adalah
pada panduannya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Dan terhadap orang yang lalai mengingat Allah dalam dirinya, ini pribadi masing-masing, bukan berkelompok. Jadi diri kita sendiri harus ingat Allah. Ketika kita akan meninggal, kita sendiri yang ingat Allah, bukan orang mengingatkan kepada kita Allah. Sungguh prihatin Adam. Kemudian beliau memohon maaf. Ya, Allah itu prihatin ya, karena dikeluarkan dari surga. Kemudian dia minta maaf akan kesalahannya itu. Itu Nabi aja minta maaf, apalagi kita. Dan memohon ampun akan dosa yang diperbuatnya. Nah, jadi makanya manusia itu diajarkan untuk minta maaf dan minta ampun dan bertobat atas segala kesalahan. Nan, ini yang baca. Lanjut, Anan. Benar. Baik. Sesungguh-sungguh dimohonkannya kepada Tuhan Allah dan Adam berjanji untuk taubat dan Adam dipandang oleh Tuhan Allah dan Tuhan Allah mendengar akan permohonan Adam. Tuhan Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun terhadap hambanya yang berbuat demikian dan Tuhan Allah Maha Penerima Taubat. Pemohon Adam dikabulkan. Jadi telah dibacakan oleh Profesor Dr. Hanang tadi ya, itu dosen tetap Aulia, mudah-mudahan dosen senior. Ini kita dengar ya, sungguh-sungguh dimohonkan kepada Allah dan Adam berjanji, kalau dia sungguh-sungguh dia berjanji untuk bertaubat. Bertaubat itu memperbaiki dari segala kesalahannya. Adam dipandang oleh Allah dan Allah mendengar permohonan Adam. Jadi kalau Allah minta mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah mendengar. Memohon kepada Allah, Allah dengar. Kalau kita minta pintar, minta cerdas, minta kepada Allah, bukan minta kepada siapa-siapa. Jadi mintalah kepada Allah. Nah, Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya yang berbuat salah atau berdosa tadi. Dan Allah Maha Penerima Taubat. Permohonan Adam dikabulkannya. Jadi Allah, kalau memang benar-benar kamu bertobat, akan dikabulkan permohonan Adam. Lanjut. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Jam awal, jam ayah baca. Tapi jam sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Awal deh. Mereka berkata, maka engkau hendak menjadikan khalifah di bumi